Kami taat hukum. Kalau memang kami bersalah, kami siap menyerahkan. Ini kan dasar yang dipakai ini kan salinan putusan untuk melakukan upaya paksa. Sekarang salinan putusan itu sudah jelas dari Mahkamah Agung menyatakan tidak pernah ada itu perkara. Putusan yang kasasi. Ya. Jadi putusan kasasi itu sudah jelas ya, Mahkamah Agung menyatakan tidak pernah ada perkara itu. Dan tindakan hukum apa ini dilakukan ini? Jadi kami keberatan atas semua tindakan yang terkait dengan hari ini adalah kami keberatan dan menolak. Kami melarang untuk masang pelang. Ya. Ini bajingan. Kayaknya menjabat apa kalau rakyat datang itu kita terima. Ajak bicara ada apa. Iya dong. Namanya pejabat negara tuh gitu, jangan semena-mena. Itu yang nggak benar, semena-mena ini nggak benar loh. Sebentar lagi kamu pensiun juga kan apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum, sejarah akan nyatet loh. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pasal 11 huruf F Undang-Undang PUPN ini tidak memberikan keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan atau badan yang ditetapkan PUPN sebagai penanggung utang atas piutang negara. Sebelum menanggapi argumentasi pemohon, terlebih dahulu pemerintah menyampaikan latar belakang munculnya pasal 11 ini. Memang benar bahwa pasal 11 Undang-Undang PUPN ini mengadopsi kurang lebih 21 pasal dalam Undang-Undang 19 tahun 1959 yang mengatur penagihan pajak dengan surat paksa. Namun perlu kami tegaskan bahwa PUPN hanya mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, sehingga wajar jika diperlukan adanya norma yang menyatakan sanggahan tidak dapat ditujukan kepada sahnya atau kebenaran piutang negara seperti yang tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang PUPN yang diajukan uji material. Jika masih dapat disanggah, maka norma adanya dan besarnya pasti menurut hukum menjadi kehilangan makna. Tapi kalau secara universal Pak, ini dialami oleh mungkin debitur-debitur yang lain yang terkait dengan norma ini Pak, terlepas dari permohonan pemohon. Bagaimana sebenarnya, apakah tidak dibuka ruang di pasal 4 ayat angka 3 ataupun di pasal lain yang case-nya sama dengan yang dipersoalkan oleh pemohon, karena tidak adanya soal kesepakatan jumlah hutang yang terakhir yang akan dijadikan rujukan untuk dieksekusi itu. Ini kan yang pasti di PUPN meskipun ada PMK yang kemudian PUPN bisa menentukan jumlah tidak pasti itu, kemudian secara apresial PUPN bisa menghitung, tapi kemudian kan ditutup upaya keberatan dari debitur ini yang Bapak jelaskan tadi. Nah, apakah kemudian di situ ada ruang keadilan kalau kemudian secara sepihak sudah, kalau belum ada kepastian soal jumlah, PUPN kemudian menentukan jumlah akhir. Tapi jangan lagi ya, nanti protes lagi kan seperti itu seolah-olah kan. Nah, ini ruang keadilannya untuk debitur yang memang betul-betul dia memang sudah merasa menyelesaikan sebagian hutangnya sehingga jumlah akhirnya tidak seperti yang akan dieksekusi. Ternyata tidak ada kesamaan antara jumlah yang dimiliki oleh PUPN dengan yang dimiliki oleh debitur. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah tidak dibuka kemungkinan bahwa pasal 4 ini kemudian mempunyai fleksibilitas sedikit untuk supaya agak menggeser, meskipun agak menggeser gross akte sekalipun, ira-ira yang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu, dengan kepastian dan keadilan antar kedua belah pihak, dalam hal ini PUPN mewakili kepentingan kreditor, kemudian orang yang mempunyai utang atau debiturnya. Dalam proses pengurusan piutang negara, setelah diterbitkannya surat penerimaan pengurusan piutang negara, PUPN melakukan pemanggilan terhadap para debitur obligor untuk meminta klarifikasi atas piutang negara sesuai dengan pasal 41 sampai dengan pasal 45 PMK 240 tentang pengurusan piutang negara. Namun terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh PUPN, pemohon tidak pernah hadir. Ada risalah rapatnya, saya datang, saya beberkan semuanya, termasuk rekamannya, saya minta rekam. Ronald tahu itu, tapi sejak itu sadar saya manggil lagi, nggak manggil saya lagi.
Waktu sekarang lengkap, polisi, jaksa, lengkap. Saya tantang mereka. Kalau nggak TV ya salah, saya dengar semua. Jadi kapan Anda manggil saya? Kapan saya nggak datang? Kapan? Bahkan 2 kali surat saya permohonan minta gelar perkara, nggak ditanggapi. Ya, audiensi. Nah ini mohon penegasan saja Pak Dirjen ya terkait dengan substansi dari permohonan konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh pemohon ya. Nah yang pertama yang ingin saya mohonkan penegasan atau penjelasan adalah apakah frasa menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat yang ada di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PUPN itu, dan kemudian frasa piutang negara berdasarkan sebab apapun dalam pasal 8 Undang-Undang PUPN ini kemudian harus dimaknai, artinya harus dikaitkan terutama dalam prakteknya itu dengan PMK 163 2020 Yunto PMK 150 2022. Kan di dalam PMK tersebut disebutkan bahwa dasar bagi PUPN untuk kemudian mengenakan piutang negara itu, dasar dokumentasinya adalah perjanjian kredit, APH, kemudian ada rekening koran, mutasi tunggakan, kemudian rekomendasi BPK, dokumen dan lain-lain. Artinya kami mohon penegasan apakah dalam prakteknya itu yang dilakukan oleh PUPN. Jadi yang mau saya tanyakan sederhananya adalah ketika frasa cukup alasan yang kuat atau berdasarkan sebab apapun itu tidak berarti bukan tanpa dasar sama sekali. Gitu. Ya. Dalam piutang negara diatur check and balances tersendiri berupa tata kelola piutang negara yang prudent dan akuntabel yang dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut. A. Hak negara baru dapat diakui sebagai piutang negara jika telah dicatat dalam laporan keuangan oleh kementerian lembaga berdasarkan dokumen sumber yang cukup berdasarkan standar akuntansi pemerintah. B. Rincian dokumen sumber sudah diatur detail dalam regulasi di bidang piutang negara terutama pada PMK 163. C. Setiap piutang negara yang dicatat dalam laporan keuangan dilakukan audit berkala oleh BPKRI untuk menjamin akurasinya. D. Kementerian lembaga sebagai pencatat piutang wajib melakukan pengelolaan dan penagihan piutang sampai optimal sesuai ketentuan. E. Dalam hal debitor keberatan dengan adanya dan besarnya piutang negara tentu sudah dapat dilakukan upaya konfirmasi bahkan gugatan ke pengadilan saat piutang tersebut masih dikelola ditagih oleh kementerian lembaga. F. Dalam hal piutang tidak dapat ditagih sendiri oleh kementerian, lembaga, serta adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, maka piutang macet tersebut dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Dengan kata lain, PUPN adalah muara akhir dari penyelesaian piutang negara. Laporan audit juga. Ini setiap audit itu ada simpulan pertama. Pertama nyatakan, kami tidak meyakini kebenaran tersebut sehingga tidak diyakini kewajarannya karena dokumen pendukung tidak dapat ditemukan, tidak ditunjukkan. Jadi audit mengatakan dokumen aslinya tidak ditunjukkan, karena itu tidak ada kewajaran, dengan kewajaran tidak yakini kewajarannya. Ini audit berarti dua-duanya ini lembaga atau kementerian telah salah. Tentu memang mudah bagi saya lah paling tidak memahami kalau pengenaan itu dilakukan terhadap debitur langsung ya. Tapi dalam konteks penanggung ya, ini kemudian karena kalau perjanjian kredit kan misalnya kan antara si kreditur dengan si debiturnya. Tapi dalam konteks kemudian kewajiban yang harus diselesaikan oleh penanggung ini apakah
juga dikaitkan atau didasarkan pada dokumen tertentu lain. Memang di dalam PMK itu kan ada dokumen lain-lain, itu ya. Saya teringat dulu kalau waktu zaman restrukturisasi atau penyelesaian kewajiban BLPI zaman BPPN dulu ya. Kenapa penanggung itu bisa ditarik? Karena misalnya ada MSAA ya. Master Settlement and Acquisition Agreement, itulah kemudian dasar untuk mengenakan. Nah, saya mohon penegasan ini, karena tentu kalau seorang penanggung agar bisa ditarik juga basisnya kan harus jelas dan kuat. Pada tanggal 21 Desember, semua bank-bank yang bersaudara dikonversi menjadi SPBUK, bukan BBI, SPBUK. Yang kita kenal ekstra BBI. Sebab hukumnya nggak ada BBI. Jadi kalau ngomong hati-hati loh. Sebab omongan dipegang. Ya. Dan saya tidak terima BBI karena saldonya tidak negatif. Kecuali bangsa itu ada di survei. Di survei pernyataan BBI. Yang menyatakan sentence tidak negatif pada tanggal 21 Desember 1997. Oke? Obligor, BBI, sudah terbatas ya. PKPS adalah penyelesaian kewajiban penguasaan, yaitu mereka menandatangani APU, MRA, MSA. Semua bank yang korporasi menjadi PBUK, semua bank yang korporasi menjadi PBUK pada tanggal 21 Desember harus menandatangani perjanjian itu. Untuk memenuhi perjanjian, menyerahkan hartanya dari perusahaan dan pribadinya per tanggal 15 Februari 1998 kepada Bank Indonesia. Karena dia belum diselesaikan, maka dibikinlah perjanjian APU, MSA, MRA. Tapi saya sudah termasuk dalam daftar audit BPK tentang PKPS November 2006. Saya sudah terdaftar. Nih, auditnya. Dalam pengurusan piutang negara masih dibuka adanya koreksi besarnya piutang negara. Permohonan koreksi pada prinsipnya diajukan kepada kementerian lembaga sebagai pencatat piutang sebagai kreditur, bukan kepada PUPN. Mekanisme koreksi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang pengurusan piutang negara, terutama pasal 26 ayat 1. Dalam hal kementerian lembaga mempunyai cukup alasan untuk melakukan koreksi berdasarkan pasal 26 ayat 1 tersebut, maka perihal koreksi tersebut disampaikan kepada PUPN. Selanjutnya PUPN akan menyampaikan perubahan besaran piutang negara kepada debitur. Atau dengan kata lain, dalam sistem pengurusan piutang negara telah memberikan kesempatan kemungkinan adanya koreksi melalui kementerian lembaga sebagai pencatat piutang, dan PUPN mengikuti koreksi final saja. Ini ada frasa tadi yang Pak Dirjen sampaikan, piutang yang adanya telah pasti menurut hukum dan melindungi keuangan negara. Jadi ini saya meng-highlight ya dua ini. Nah, dalam kaitan ini tentu perlu ada dukungan data-data ya, yang intinya saya pengen minta Pak Dirjen dan tim untuk memberikan keterangan tambahan ya nanti secara tertulis, tapi kalau Pak Dirjen mau jelaskan silakan, yang terkait dengan sebab-sebab ya apa saja ini debitur ini tidak melaksanakan kewajibannya di tingkat KL. Karena ini kan kalau sudah di PUPN ini kan sebetulnya sudah ibaratnya kita mengatakan udah bersih nih, clear udah jumlahnya nih. Karena itu berangkat dari KL masing-masing. Di KL pun juga tentu KL ini tidak ujuk-ujuk langsung ada sekian jumlah terutang gitu kan, yang menjadi piutang negara sebelum masuk ke PUPN. Nah, sehingga di situ kan semua sudah ada, bahkan di situ dimungkinkan juga untuk di mana pihak ketiga ini yang berutang ini bisa mengajukan gugatan juga ke pengadilan dan seterusnya. Nah, dalam hal ini yang data yang saya butuhkan ini adalah
ya itu tadi bagaimana sebab-sebabnya ini yang di KL ini, apa saja yang menyebabkan sampai itu belum selesai di tingkat KL. Padahal semua upaya juga di KL ini kan sebetulnya sudah selesai. Karena tidak selesai ini penagihannya oleh KL, maka tentu diserahkan ke PUPN menjadi piutang negara. Dan disinilah masuk ke PUPN. Nah makanya tadi yang kaitannya dengan sudah 4 kali berproses ini. Nah kemudian ya ini juga perlu ada data juga, pendukung juga, supaya kita tahu persis berapa banyak sih pihak yang berpiutang ini yang ada nggak datanya di kementerian, berapa sih yang memang tidak ada masalah. Artinya ketika sudah ditetapkan oleh KL dan KL misalnya tidak bisa menagih lagi, apakah karena waktunya sudah terlalu lama ya sehingga diserahkan ke PUPN. Nah, berapa yang efektif, yang berhasil langsung kalau PUPN yang tangani sekian. Nah, ini juga perlu kita lihat ya seberapa efektif ini di PUPN. Ya, dan seberapa efektif tentu di masing-masing KL kan gitu. Nah, ini perlu ada data pendukungnya juga Pak Dirjen ya supaya kita ada gambaran. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah menegaskan kembali bahwa sebenarnya tidak ada masalah konstitusionalitas norma, tetapi yang ada adalah usaha-usaha pemohon dengan berulang kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menghindari membayar kewajiban hutangnya kepada negara meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bayangkan, semua pengacara, semua ahli hukum, saya tanya, apabila ada putusan 20 tahun baru keluar, tantanya besar nggak? Tantanya. Aduh, kok bisa gitu lama? Jadi kami coba bertanya, apabila ini nggak benar, pacarin, isinya 20 kejanggalan, waktunya, prosedurnya nggak lazim, isinya janggal. Saya yakin yang bikin bukan aku, bukan wanita, orang lain. Kan tidak ada mencerminkan putusan orang lain, apalagi aku lalu. Maka kami tulis kayak apa? Ketua Mahkamah Agung memberi rekomendasi memorandum kepada Ketua Perda agar bisa daftar kemudian tidak. Mana? Ada memorandum tanggal November diberikan persen 27 November setelah perusahaan diberikan. Pesanan perusahaan terbitkan 2 November. Memorandum dari Ketua Mahkamah Agung 23 November. Jadi setelah November diperiksa oleh Panitera Muda, keluar dari Panitera Muda tanggal 22 Desember kepada saya bahwa Panitera Muda Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi dari DPR. Nah, saya yakin saya tidak diserah. Jawab lagi 30 tanggal 10 Mei 2023. Kami tidak menerima permohonan kasasi dari BPN dalam perkara ini. Jadi siapa yang salah? Oke. Waktunya kejanggalan surat mahal. Wah, yakin nih 90% ya. Masih belum yakin, kami bagaimana? Kenapa bagaimana? Karena bagaimana? Terus sama di situ sebagai ketua majelis. Minggu pertama ketemu, dia bilang nggak mungkin aku 19 tahun ada. Pasti ada apa-apa kan? PN sama Mahkamah Agung dekat, nggak jauh seperti Papua. Kenapa 20 tahun? Tapi boleh kenapa lah? Saya pesan dulu.
Kami berikan mobilisasi, kontrol mobilisasi PNPT pusat. Oke, saya akan periksa 2 minggu di waktu. Dulu kami datang lagi, dia bilang itu bukan proses saya, yang itu bukan proses saya. Dan Artijo salah satu di aktivis itu, almarhum, ya pada Artijo tidak berhenti buat sesuatu. Artijo sangat lucu. Masa ada putusan pengadilan Kota Puspa Tinggi tanggal 4 April. Puspa Tinggi 4 Juni. Amar putusan itu mengatakan sah berharga tempat 647. Sedangkan di akta 647 itu ada Profesor Sahabat, Profesor Sahabat, Bang Saintis 450 miliar. Ya, 490 miliar. Dan punya jaminan 450 hektar telah dihipotek atau lebih dengan hipotek nomor 972. Ngerti nggak ini? Saya kira yang orang ngerti. Orang nggak ngerti ini. Nggak ngerti deh. Maka dia sembarangan ngomong. Hati-hati lah ngomong itu. Pencemaran nama baik. Maka pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon. Dalam rangka tata kelola PUPN ini sendiri, ini mungkin lebih dielaborasi lagi tata kelolanya bagaimana supaya itu betul-betul akurat, ya, terpercaya apa yang sudah ditetapkan oleh PUPN menyangkut piutang kepada debitur. Dan yang terakhir Pak Dirjen, nah ini kan pengennya pemohon ini supaya apa yang ditetapkan oleh PUPN ini telah melalui proses pengadilan, kan begitu. Nah kalau misalnya permohonan itu dikabulkan, ini berandai saja ya, apa hambatan bagi PUPN dan apa persoalan yang dihadapi oleh PUPN kalau itu terjadi. Ya misalnya itu semua apa yang ditetapkan oleh PUPN sebelum ditagihkan itu harus melalui proses pengadilan dulu. Ya nggak tahu siapalah yang nanti akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi apakah itu sudah ada enggak konsep atau bayangan dari Pak Dirjen atau Kementerian Keuangan kalau itu terjadi itu bagaimana? Pastinya apakah itu lebih ribet atau lebih mengurangi pendapatan negara, ya karena ini menyangkut menyelamatkan keuangan negara, atau mungkin itu lebih adil gitu. Jadi kami nanti pertama-tama kami akan menyampaikan keterangan tambahan dalam hal apa yang kami sampaikan memang menurut kami masih belum cukup lengkap sehingga bisa menjadi perhatian dari Yang Mulia untuk meneliti hal ini. Kalau melalui pengadilan, saya kira juga prinsipnya sama ya, karena yang ingin dijemput adalah kepastian soal jumlah utang itu. Ini yang sering banyak terjadi karena jumlah utang itu karena sudah dilakukan pembayaran sebagian atau portofolio pembayaran yang itu di akhir ketika terjadi dispute yang kemudian mau dieksekusi, itu soal jumlah pasti menjadi hal yang fundamental, yang krusial ya kan Pak Dirjen. Nah oleh karena itu kalau di pengadilan itu Mahkamah Agung sudah banyak jurisprudensinya bahwa sekalipun akte-akte hutang yang sudah mempunyai irah-irah demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa yang langsung mempunyai kekuatan eksekutorial, tapi kalau nanti ada benturan dengan jumlah hutang yang tidak fix, Mahkamah Agung melarang untuk eksekusi Pak. Pasti itu harus diselesaikan dulu melalui gugatan biasa. Yang Mulia Ketua, betul sekali bahwa mengenai jumlah sering terjadi ketidaksepakatan. Yang Mulia Ketua, kebetulan kami usia sudah 59 dan pada saat krisis terjadi kami bekerja di Kementerian Keuangan. Kami ada di tengah-tengah krisis 9798. Khusus untuk perkara yang terkait dengan BLBI, para obligor atau debitur
kebanyakan memang selalu mempermasalahkan jumlah, bahkan sampai sekarang. Jadi saya mohon memberikan jawaban kami kepada pertanyaan Yang Mulia Ketua, kami kualifikasi dalam perkara yang terkait dengan BLBI. Ini kan baju hukumnya ini adalah Perpu 4960. Itu kalau kemudian dilihat dari dasar menimbangnya nih Pak Dirjen, ya, nanti perlu diuraikan lebih komprehensif ya soal ini ya. Dasar menimbangnya ini memang dijelaskan bahwa ada keadaan memaksa di situ sehingga harus dilahirkan Perpu tersebut. Apakah sesungguhnya keadaan memaksa itu sampai sekarang masih ada Pak Dirjen? Sehingga Perpu ini masih bertahan sampai sekarang ini ya, dari tahun 60 sampai sekarang ini kan seharusnya sudah tidak dalam bentuk Perpu itu Pak Dirjen ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari esensi yang ada di sini, ini sebetulnya mentransformasikannya dengan konteks kekiniannya itu gimana Pak Dirjen ya? Pertama artinya dari sisi bentuk kepanitiaannya sendiri, itu kan wadahnya sendiri sudah tidak ada ya, menteri pertamanya sudah tidak ada, kemudian cabang-cabang untuk kemudian pembentukan panitia di tingkat daerah itu adalah di sini meliputi pejabat-pejabatan angkatan perang seperti itu tuh, apakah kemudian bertransformasinya masih sesuai dengan ketentuan ini atau sudah menyimpang sebetulnya Pak? Kenapa? Karena di dalam putusan MK 23 tahun 2006 itu kan sebetulnya sudah dipertimbangkan untuk disegerakan, dibentuk undang-undang yang lebih sesuai dengan konteks kekinian. Jangan-jangan isinya sebetulnya sudah banyak ditinggalkan sehingga yang berlaku PP-nya Pak ya. Ini perlu dijelaskan lebih jauh ya Pak ya nanti ya. Karena apa? Karena PP-nya itu apakah betul terbitnya baru tahun 2022. Jadi saya kira hal-hal seperti ini perlu digambarkan terlebih dahulu supaya nanti kita juga bisa mendapatkan kejelasan. Jangan-jangan yang dipakai ini hanya PP sebetulnya, tidak lagi merujuk kepada Perpu itu sendiri. Karena apa? Karena kalau saya lihat di dalam pasal 4 yang dipersoalkan ini di angka 3, itu sebetulnya ukuran yang dimaksudkan dengan frase menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat. Nah itu sebetulnya berpijak pada kriteria yang mana itu sebetulnya untuk bisa dikatakan ada alasan yang kuat menurut pendapat dari panitia itu. Nah ini juga tidak tampak sebetulnya di dalam uraian undang-undang, itu berujuknya apakah pada peraturan-peraturan lain atau pada PP yang saya sebutkan tadi. Ini mohon kiranya dapat diuraikan secara komprehensif soal-soal ini ya Pak ya. Terima kasih. Mengingat sampai saat ini belum ada penggantinya, maka ini yang kita pakai Ibu. Memang PP 28 tahun 2022 itu kita perbarui dengan melihat effectiveness dari PUPN. Jadi kalau Yang Mulia perhatikan, salah satu juga yang kita perbaiki di dalam PP 28 tahun 2022 itu adalah membatasi hak perdataan. Sehingga jangan sampai orang-orang tersebut yang sudah menikmati talangan negara tetap merasa tidak ada kewajiban, sehingga kita buatkan beberapa hal tambahan, termasuk kita mencekal. Apa yang disampaikan Prof. Eni ya, dipertanyakan mengenai soal baru terbitnya PP tahun 2022 itu. Dan kemudian ini menarik sekali karena apa? Ini persoalan yang ada di dalam Perpu 49 ini yang kemudian lebih diaturi di dalam PP tersebut yang tidak ada di dalam Perpu itu sendiri sebagai payungnya. Nah, apakah dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan itu diperkenankan atau tidak? Nah, ini menarik sebetulnya catatan dari Yang Mulia Prof. Eni. Ya, kita lihat, apalagi tadi jawaban dari pihak pemerintah Dirjen tersebut mengatakan bahwa di dalam PP 2022 itu mereka melakukan upaya pembatasan hak keperdataan. Nah, itu kan tidak boleh. Sidang yang akan datang adalah agendanya mendengar DPR, keterangan DPR jika ada nanti. Kemudian pihak terkait PUPN. PUPN ini ternyata bukan PUPN yang mengajukan diri sebagai pihak terkait. Ternyata ini permintaan mahkamah karena jabatan ex officio. Oleh karena itu nanti sidang yang akan datang adalah untuk mendengar keterangan pihak terkait PUPN sekaligus nanti mendengar keterangan ahlinya pemohonnya.
2 orang. Kalau ada saksi juga di bawah sekalian nggak apa-apa Pak. Biar kami bisa segera menyelesaikan setiap permohonan, tidak menumpuk di belakang nanti kalau ditunda-tunda. Dan kemudian diingatkan kepada Presiden atau pemerintah, di samping menyerahkan keterangan tambahan juga mempersiapkan ahli dari sekarang, meskipun nanti gilirannya di sidang setelah sidang besok. Izin Yang Mulia, jika boleh, kami ingin menyampaikan bahwa secara ex officio Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga merupakan Ketua PUPN Pusat, Yang Mulia. Iya. Ya tapi kan antar departemental tadi kan ada unsur-unsur lain tadi. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Karena sudah diputuskan di RPH, nanti tetap hadir untuk memberikan keterangan untuk PUPN. Nanti akan kami panggil juga secara khusus. Baik ya, nanti untuk ahli 2 orang dari pemohon dan saksi jika ada juga maksimal 2 orang yang hadir. Keterangan dan CV-nya supaya diserahkan kepada mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan. Baik, Yang Mulia. Baik. Kemudian sidang ditunda hingga hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar keterangan DPR, pihak terkait PUPN, dan ahli dan saksi pemohon.